layak menjadi lokal hero bagi UMKM di Indonesia. Informasi lebih lanjut kunjungi www.localhero.id. Acara Pandi Meeting 12 ini didukung oleh APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, Telkom Indonesia, ID Cloud Host, Exabytes, Gwen Tekno Pratama, Harian Rakyat Merdeka, dan rm.id. Nah, sekarang kita juga akan berbagi kebahagiaan nih untuk sahabat ID yang sudah ikut meramaikan Twibbon acara Pandi Meeting 12 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu terakhir ini ya. Nah, di Instagramnya @pandi_id akan ada 30 merchandise menarik yang kita bagikan untuk para pemenang yang nama-namanya sudah kita posting di Instagram Pandi. Bisa dicek di Instagram langsung ya sahabat ID. Nah, nih ini dia nama-namanya sudah ditampilkan juga. Nah, kalau terlewat bisa dicek langsung di Instagramnya @pandi_id. Nah, selanjutnya nih sahabat ID, kita akan undi 1 buah smartwatch untuk sahabat ID yang masih bergabung bersama kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, langsung aja ya kalau gitu kita undi. Jadi itu kenapa tadi saya udah bilang nih dari awal sampai akhir kalian harus tetap stay terus di acara Pandi Meeting karena undiannya ini akan diundi secara acak di setiap sesi. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita lihat sudah tidak bergabung, itu otomatis akan kita diskualifikasi dan undiannya kita putar lagi untuk sahabat ID yang lainnya. Begitu ya. Nah, kalau gitu langsung aja mungkin teman-teman operator sudah bisa dibantu. Oke, langsung saja teman-teman kita undi namanya sekarang. Ini udah pemenangnya? Oke, selamat kepada Mas Agung Nugroho. Pemenang 1 buah smartwatch. Oke, ya yang masih bergabung bersama kita sampai dengan siang hari ini. Terima kasih Mas Agus sudah bergabung dan selamat sudah mendapatkan 1 buah smartwatch. Nah, jangan khawatir juga nih untuk sahabat ID yang masih belum dapat door prize karena di akhir acara nanti juga akan ada pengundian door prize lagi dengan hadiah yang tentunya lebih menarik lagi. Nah, selain itu, saat ini juga sedang berlangsung kuis menarik yang bisa diikuti oleh sahabat ID untuk mendapatkan hadiah bagi 30 orang pemenang lagi nih. Jadi setelah tadi Twibbon, sekarang ada lagi kuis. Sahabat ID bisa join dengan menjawab pertanyaan apa makna dari kehadiran digital menurut sahabat ID? Nah, untuk lebih lanjutnya, bagaimana cara mengikutinya? Bisa dilihat di postingan terbaru di Instagram @pandi_id.
Untuk melakukan branding di era digital, diperlukan sebuah nama domain. Domain merupakan langkah awal untuk melindungi merek atau brand Anda di dunia maya. Karena domainlah yang nantinya akan diingat oleh pengguna internet sebagai alamat bisnis Anda. Disinilah peran penting domain bagi brand Anda. Domain sendiri merupakan nama yang unik. Dari jutaan nama domain yang ada di dunia ini, tidak ada satupun nama domain yang sama. Sebagai contoh, website pandi.id. Hanya ada satu nama, jadi pengunjung tidak akan pergi ke tujuan yang salah. Selain untuk alamat website, nama domain juga bisa digunakan sebagai alamat email. Anda mungkin merasa cukup memakai layanan email dari berbagai platform email. Secara teknis benar, karena pada prinsipnya, semua layanan email itu memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Halayak akan berpikir, apakah bisnis Anda memang belum besar sehingga masih menggunakan layanan email gratis? Oleh karenanya, ketika bisnis Anda sudah semakin besar, sangat penting untuk memiliki email domain sebagai branding bisnis Anda. Email domain adalah representasi dari profesionalitas dalam bisnis yang Anda tekuni. Dengan memiliki website dan email domain, para kolega, partner, dan pelanggan akan semakin menaruh kepercayaan yang tinggi, serta citra bisnis Anda akan semakin melesat. Yuk, ekspresikan bisnismu melalui .id sebagai nama domain yang aman dan terpercaya. Masih banyak domain keren yang ada loh. Buruan, cek website www.pandi.id atau www.domain.id. Anda tentunya sering mengunjungi suatu website. Bayangkan, jika yang selama ini Anda ketik bukanlah nama, melainkan angka yang cukup panjang. Tentunya akan sulit untuk dihafal, bukan? Maka dari itu, dibutuhkanlah nama domain. Di manakah letak nama domain? Nah, inilah letaknya. Domain menggantikan angka-angka yang panjang tersebut persis sama seperti kontak telepon Anda, di mana Anda menyimpan nomor-nomor kontak Anda menggunakan nama. Itulah fungsi dari nama domain. Salah satu domain kebanggaan Indonesia adalah .id. .id merupakan domain yang dikelola oleh Pandi. Pandi sendiri merupakan non-profit organizations yang dibentuk pada tahun 2006 oleh 4 kelompok, yaitu ABCG, yang terdiri dari academic, business, community, dan government. Keempat kelompok ini bersatu dan terbentuklah Pandi. Pada tahun 2013, ICANN, yang merupakan pengatur nama domain dan alamat protokol atau IP untuk seluruh dunia, memberikan mandat kepada Pandi sebagai registry.id. .id merepresentasikan suatu negara, yaitu negara kita tercinta, Indonesia, dan juga bisa merepresentasikan sebagai international domain, identity, dan idea, di mana ketiga hal tersebut memiliki arti yang dapat diterima oleh masyarakat dunia. .id sendiri memiliki beberapa turunan produk lain, atau biasa kita sebut dengan second level domain, atau SLD, yang terdiri dari biz.id untuk UMKM, ac.id untuk universitas, sekolah tinggi maupun institut, sch.id untuk sekolah, ponpes.id untuk pondok pesantren, desa.id untuk pengurus desa, mil.id untuk militer, go.id untuk pemerintah, net.id untuk perusahaan telekomunikasi, or.id untuk organisasi, my.id untuk personal website, co.id untuk perusahaan umum, web.id untuk blogger. Semua SLD tersebut telah digunakan di seluruh Indonesia. Namun tidak hanya itu, .id juga telah hadir di Singapura, Australia, Jerman, bahkan Amerika. Keren bukan? Namun mimpi .id tidak hanya berhenti di situ saja, karena kita akan terus berkembang dan berinovasi untuk memperluas jangkauan domain .id secara internasional. Maka dari itu, ayo terus dukung domain kebanggaan kita, .id. Karena
lokasi domain name servernya berada di Indonesia. Domain.id, banyak pilihan. Jangan lupa .id. Silahkan. Dari Papua ke ujung Suwarna terhampar gores cerita. Sasmita Pandita Mayapada, untukmu Indonesia. Di sini kita bersaksi, aksara berakar budi di hati tertanam janji menjaga bunga berdiri. Lentera sang mahasastra menyata di gerbang praja bersama merajut asa. Jayalah hai Indonesia, beraneka warna bungamu terlukis indah di dadaku. Merah putih di langit yang biru, sebiru cintaku padamu. Indonesiaku, aku Dayani Dena Yogyakarta, iku naning sastro ambuka bawana nyawi luhuring pangeksi wahananing katri sinongso kani. Di sini kita bersaksi, menjaga bunga berdiri. di sini kita bersaksi.
Indonesia. Araju sudah berjanji untuk Indonesia. Kita telah bersaksi. Sasmita Pandita Maya pada merajuk Nusantara. Saatnya generasi muda bergerak untuk kemajuan bangsa. Dengan berkolaborasi bersama UMKM Indonesia dalam ajang Wirakarya Local Heroes Festival 2021, tumbuhkan semangat cinta produk buatan anak bangsa dengan mengikuti kompetisi Empowerment Action, Live Selling, Video Advertising, Competition. Dapatkan informasi lengkapnya di website www.localhero.id. Pilih kategori lomba dan raih kesempatan menjadi duta sahabat UMKM Indonesia di ajang bergengsi ini. Tunggu apa lagi? Saatnya Anda menjadi pahlawan lokal yang membantu pemberdayaan ekonomi kerakyatan Indonesia. Ayo, majukan UMKM Indonesia dan tunjukkan kecintaanmu pada produk lokal Indonesia. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik semua, pada 1 jam ke depan kita akan membahas satu topik yang sangat penting bagi kita di dunia IT. Judulnya adalah Langkah Kemajuan atas Kehadiran dan Ketahanan Digital Bangsa Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Brata Taruna Harjo Subroto. Saya sebagai anggota dari Pandi. Pandi adalah pengelola nama domain internet Indonesia. 6 topik kita akan membahas untuk 6 pembicara untuk membahas satu topik. Kenapa ini demikian pentingnya? Karena kita semua menuju pada industri 4.0, di mana semua bidang usaha melakukan digitization dan digitalization. Apa bedanya? Kita tahu digitization adalah bagaimana kita merubah pada format digital, sedangkan digitalization adalah bagaimana kita melakukan proses digital. Nah, dalam kita melakukan teknologi yang semakin maju ini, satu hal yang kita harus benar-benar waspada, yaitu security, keamanan. Kita di dunia IT sering mendengar atau kenal dengan istilah phishing. Phishing bukan mancing itu ya. Tapi phishing ini seluruh data itu bisa dicuri. Di sini kita nanti akan mendengar dari 6 pembicara untuk kita melihat sejauh mana kita semua ini, khususnya Pandi, ini adalah inisiatif Pandi, untuk kita membantu seluruh dunia usaha mencegah atau meningkatkan keamanan sehingga mencegah terjadinya phishing atau pencurian data, baik itu secara individu maupun khususnya corporate. Jenis phishing ada beberapa, kita nanti saya kira dari pembicara juga menjelaskan. Nah, siapa 6 pembicara itu? Pertama adalah Bapak Muhammad Neil El Himam. Beliau adalah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan pembicara kedua adalah Ibu Mariam F. Barata. Ini Baratanya hampir sama saya ya. Beliau adalah tenaga ahli Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan ketiga adalah
Bapak Sidik Purnama, beliau adalah Kepala Operator Registry Pandi. Keempat, Mr. Peter Cassidy, ya, Secretary General Anti-Phishing Working Group. Nah, beliau akan menyampaikannya melalui video saja. Dan Bapak Jia Rong Lo sebagai Vice President ICANN, Stakeholder Engagement and Managing Director Asia Pacific. Dan pembicara keenam adalah Bapak Parlindung Marius dari Registrar. Nah, kita akan mendengar kenapa 6 itu agar kita bisa mendapatkan dari 6 perspektif dari stakeholder utama, dari pemerintah, dari registrar, dari Pandi itu saja, dan juga dari ICANN. Diharapkan ini semua akan memperkaya pengetahuan kita dan kita sama-sama alert, karena ini adalah tugas kita bersama untuk benar-benar bisa mencegah atau meningkatkan keamanan untuk mencegah pencurian data. Keenam dari 5 dari 6 pembicara adalah akan melalui daring. Nah, satu pembicara dari Pandi itu akan hadir di sini. Untuk itu saya panggil Bapak Muhammad Sidik Purnama. Silakan. Karena di sebelah saya ini sudah ada Pak Sidik, maka saya harus pakai ini ya, protokolnya. Selamat siang Pak Brata. Selamat siang Pak Sidik. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita langsung mulai saja. Kita akan mulai dengan mengundang pembicara pertama, yaitu Bapak Muhammad Neil L. Himam. Silakan Pak Neil. Selamat siang Pak Barata, terima kasih sudah mengundang saya. Paparan nggak? Boleh slide nggak? Share slide nggak? Boleh ya? Oke, selamat siang rekan-rekan semua, para hadirin yang telah hadir pada talk show kali ini terkait dengan langkah kemajuan atas kehadiran dan ketahanan digital bangsa Indonesia. Selamat siang juga pada Bu Mariam Barata, kawan lama, sahabat lama, mantan atasan saya juga waktu di Kominfo, Mas Sidik, juga para narasumber yang lain. Saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia ya, Pak Barata, izin. Pak Barata. Ya, siap. Bahasa Indonesia. Okay. Yes. Okay, I have, how long do I have, Pak? 10 menit ya? 5 menit, 10 menit? It's going to be singkat kok. Ininya. Oke, saya mulai dari sini ini karena menjadi dasar kenapa yang namanya nanti keamanan, cyber security itu menjadi penting, ya, apalagi di era sekarang. Di mana dalam COVID ini juga kita sangat terakselerasi ya, tadi disampaikan oleh Pak Brata, bukan hanya digitasi tapi juga digitalization, atau kalau mungkin kita boleh sebut transformasi digital masyarakat Indonesia, terutama kalau kita lihat ke dunia atau ke platform digital. Jadi ini berdasarkan terakhir survei terakhir penduduk Indonesia ada hampir 275 juta ya. Kemudian yang mungkin perlu diperhatikan adalah yang internet usersnya. Jadi sudah tembus 73% atau sekitar 202 juta orang Indonesia yang menggunakan internet. Dan sebagian besar tentunya kita ini ada yang bilang mobile first country, tapi kalau saya bilang ada yang bilang juga kita ini mobile only country in term of internet connection. Jadi lebih banyak yang connect ke internetnya lewat atau saking sangat banyaknya, sangat signifikan terkoneknya lewat mobile. Jadi konon kabarnya ada 345 juta nomor yang terdaftar ya. Nah, kalau kita bicara ekonomi digital, tentunya kita harus bicara ininya juga ya, bicara terkait dengan ekosistemnya itu sendiri. Ini kebetulan saya sedikit campur dengan karena kami dari ekonomi kreatif dan ekonomi digital dan produk kreatif, akan saya sampaikan ada kaitan erat juga antara ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
Jadi biar bagaimana yang namanya ekosistem ini perlu sumber utamanya adalah talenta. Dan selain talenta, kalau di digital utamanya ada lagi yang nanti resources yang lain, sumber daya seperti saya sampaikan tadi di pembukaan, sumber daya termasuk nama domain ini menjadi sumber daya juga terselenggaranya ini digital tadi, internet tadi ya, komunikasi lewat internet. Nah, kalau di ekonomi kreatif dari tadi saya perhatiin video terkait dengan aksara baru, ini luar biasa sekali kalau menurut saya. Jadi ini menunjukkan betapa yang namanya ekonomi kreatif dan digital ini sebetulnya bisa menjadi dua sisi mata uang ya. Jadi tadi sudah kita, kalau Pandi memang terkait dengan nama domain dan sekarang sudah mulai masuk juga ke aksara. Jadi coba membuatkan standar untuk aksara untuk di domain, di nama domain. Nah, kalau kita lihat juga bahasa ya termasuk aksara di sini menjadi salah satu kekuatan kita. Kemudian kita bicara lagi nanti dalam ekonomi digital ini tentunya ada produknya. Produk ya, kalau kami tentunya produk yang mana, produk yang berbasis ke intelektual. Jadi sekarang ini yang namanya digital mulai terdorong untuk menjadi produk yang punya nilai. Ya, karena kekayaan intelektual yang terkait dengannya. Jadi kalau biasanya kita tahu produk itu bisa berupa barang dan jasa, saat ini ada yang bentuknya fisik dan bentuknya digital. Kami punya 17 subsektor ekonomi kreatif dan semuanya goes digital, tapi juga ada yang spesifik yang memang produknya harus berbentuk digital. Jadi seperti aplikasi, seperti video game. Kemudian fotografi sekarang mungkin 99% produknya, outputnya digital. Film juga sekarang sudah mulai lagi ke digital dan sekarang sudah mulai masuk ke OTT platform. Arsitektur, desain interior, desain produk, desain komunikasi visual, produknya juga sekarang digital. Musik sekarang produknya digital. Kriya, kalau kriya mungkin masih banyak yang ininya ya, yang fisiknya. Kriya, fashion, kuliner, tentu yang fisiknya, tapi mereka juga menggunakan teknologi digital untuk memasarkan atau bertransaksi. Kemudian dari sisi pembiayaan, kalau di digital, kreatif digital itu sekarang sudah mulai dengan banyak tumbuhnya kemarin startup, perusahaan rintisan, itu modal venture. Selain konvensional ya, perbankan sekarang juga sudah mulai banyak yang non konvensional seperti modal ventura, business angel, crowdfunding, dan crowdsourcing. Nah, ini juga yang menarik sebetulnya yang perlu didorong juga. Jadi kalau punya proyek-proyek kreatif, proyek-proyek digital, dari sini bisa mendapatkan funding. Nah, yang menarik juga Undang-Undang Ekonomi Kreatif 24/2019 itu turunannya nanti ada 2 PP yang mungkin dijadikan satu terkait dengan IP ini. Jadi harapannya nanti ada sistem pemasaran produk yang berbasis KI. Jadi nanti kayak produk-produk digital terutama ya. Juga nanti ada IP financing. Jadi pembiayaan berbasis IP. Nah, tentunya ini kembali lagi nanti kan kaitannya juga ujung-ujungnya tentunya juga nanti dengan keamanannya juga ya, karena produk digital sampai saat ini misalnya kalau bicara tentang IP paling mudah dibajak ya produk yang di digital gitu. Jadi makanya sekarang film teman-teman kami di distributor film ini sangat tertimpa masalah karena kalau biasanya kalau film di streaming itu ya habis itu ya sudah bajakannya banyak tersedia gitu. Jadi bisa ditonton dengan mudah di internet. Nah, ekosistem ini juga tentunya membutuhkan infrastruktur dan teknologi. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, salah satunya data center dan alhamdulillah ya dengan aturan pemerintah yang terakhir ini sekarang banyak sekali data center yang anchor company, anchor data center yang besar-besar sudah mau membuka data center di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk alih teknologi, harapannya alih teknologi, karena kalau tidak pernah ada data center di Indonesia yang besar, yang benar-benar ini ya mumpuni gitu, akan agak sulit buat teman-teman kita untuk mengecat, terutama di teknologi nanti cloud computing. Ya. Kalau terus terang kami sedang tertarik dengan yang namanya teknologi blockchain. Kalau kita bicara teknologi digital blockchain, karena kami yakin inilah yang nanti memungkinkan yang namanya Internet of Values. Lagi-lagi ini nanti pasti terkait dengan keamanan juga ya, Internet of Values. Jadi Internet of Values itu adalah contoh gini sekarang kayak fotografi. Kalau selama ini tinggal
tinggal copy paste gitu istilahnya ya, copy paste. Nanti dengan menggunakan teknologi blockchain harapannya akan ada pencatatan ya bisa menjadi satu yang one off dengan berbagai teknologi yang ada. Jadi kami juga kemarin barusan dengar ada di Indonesia ini sudah mulai ada nih NFT digunakan untuk karya-karya seni ya, terutama karya seni yang digital, bentuknya digital. Jadi saya rasa ini punya potensi ke depan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang digital tadi. VR, AR sudah banyak, IoT juga sudah mulai banyak, big data, AI, 3D printing, cloud computing. Nah, sebentar lagi yang masuk adalah 5G. 5G ditambah cloud computing. Kalau saya butuh satu killer apps ya untuk supaya 5G ini bisa berkembang dengan cepat. Dan salah satu tebakan saya, my guess is cloud gaming akan menjadi salah satu killer apps dari penggunaan 5G. Nah, tentunya ini semua harus dibarengi juga dengan kemampuan kita terkait dengan cyber security. Nah, ini yang mungkin masih kita sangat-sangat tertinggal dalam hal ini. Dari sisi kebijakan regulasi, kita sudah punya undang-undang dasar digital, kita sudah ada, yaitu undang-undang ITE, undang-undang Ekraf. Kemudian dari sisi PP-nya yang terakhir itu ada PP e-commerce 80 2019 ya, terkait dengan e-commerce. Di situ banyak diatur terkait dengan penyelenggaraan e-commerce. Dan tentunya ini tidak lengkap, namanya ekosistem tidak lengkap kalau tidak ada pasarnya. Selama ini yang adalah pasar dalam negeri, pasar luar negeri, dan sebetulnya ada lagi nih yang menurut saya suatu keniscayaan, bahwa itu yang terjadi saat ini, yaitu pasar definisinya nggak bisa lagi dalam dan luar negeri, tapi lebih kepada daring dan luring ya, pasar lewat offline ataupun pasar online. Nah, semua ini menurut saya ada satu yang mengikat yang terkait dengan data. Nah, ini semuanya nanti akan berdasarkan data, dan data ini tentunya harus data dan konten, dan ini semuanya tentu membutuhkan satu keamanan tersendiri ya, karena kita masuk dunia digital. Selain peraturan, selain menegakkan peraturan, tentunya kita juga harus memiliki teknologi, memiliki kemampuan untuk mengamankan apa yang kita create, apalagi kalau menjadi salah satu ekonomi yang besar. Prediksi dari Google Temasek ya, bahwa Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi digital terbesar. Kalau di Asia Tenggara pasti terbesar. Di tahun 2025 itu nilai ekonomi internet Indonesia itu mencapai 124 miliar dolar atau sekitar 1.500-1.600 triliun. Dan saya yakin mungkin bisa. Maaf Pak Nil, waktunya 2 menit lagi. Baik Pak, terima kasih. Ini tinggal slide berikutnya. Ini slide terakhir mungkin. Ini program yang pernah kita laksanakan. Kembali lagi saya ingin menekankan di sini betapa kita punya pasar yang besar, punya potensi yang besar. Kita tahun lalu ada ikut program namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang ingin meng-onboardingkan 64 juta UMKM. Waktu itu tahun lalu baru ada 8 juta. Akhir tahun lalu kita bisa naikkan 3,7 juta jadi 11,7 juta. Dan ini tentunya nanti harus kerjasama 18 KL dan beberapa platform e-commerce. Dan harapannya kalau boleh tahun ini Pandi, Abji bisa ikut membantu gerakan nasional ini untuk lebih memberdayakan UMKM dalam bertransformasi digital. Dan terutama juga yang penting kalau masalah literasi digital harus juga dibarengi juga dengan literasi keamanan informasi atau cyber security. Ini terkait dengan kedaulatan digital, kita ingin ada kedaulatan digital dari individu, kemudian ekosistem, dan kemudian negara. Kalau individu itu merdeka berdigital, kalau di ekosistem itu banyak aplikasi atau inovasi digital yang kita lindungi, dan tentunya kalau di sisi negara, digital government lebih kepada kebijakan, aturan, atau undang-undang yang terkait dengan nanti masalah keamanan cyber security. Sudah bentar lagi akan keluar undang-undang perlindungan data pribadi kalau tidak salah, dan itu tentunya sangat penting buat kedaulatan digital kita. Demikian Pak Brata, sedikit pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nel. Sangat jelas. Ada 7 segmen ekonomi kreatif digital yang kita mesti address di situ. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau bila ada pertanyaan, silakan nanti bisa dituliskan di chat ya, untuk kita nanti bahas pada akhir sesi ini semuanya. Baik, kita
undang pembicara kedua, yaitu Ibu Mariam F. Barata. Hanya Ibu Mariam ini menyampaikannya dengan video ya, rekaman video gitu. Kita dengarkan dari Ibu Mariam. Maaf Pak Brata, saya menyampaikan langsung ya Pak ya, tidak dengan video. Oh langsung ya? Ya, Oke. langsung. Baik Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Brata. 10 menit Bu ya. Iya, saya mulai Pak. Terkait dengan, saya izin share screen ya Pak ya. Ya Bu. Ya. Pertama memang kami sampaikan tadi sudah beberapa pada saat pembukaan sudah disampaikan terkait dengan perkembangan dunia digital yang sudah merambah ke segala kehidupan, dan pada masa pandemi ini merupakan momentum ya. Langsung aja Mbak, lanjut ya. Pada pandemi ini merupakan momentum dari masa pandemi ini merupakan momentum yang yang dapat kita lakukan berbagai terobosan dalam percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Nah, ini juga sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan prioritas kebijakan yang disampaikan Pak Menteri sebelumnya terkait dengan 5 sektor percepatan pembangunan transformasi digital, yaitu adanya melalui percepatan akses, yang kemudian juga peta jalan transformasi digital, kemudian juga mempercepat integrasi data dan pembangunan pusat data nasional, yang keempat juga merupakan pengembangan sumber daya manusia, dan juga kelima melengkapi dengan regulasi. Nah, di sini kami menyampaikan terkait dengan visi dari Kementerian Kominfo dengan membangun Indonesia Digital Nation yang melibatkan semua sektor, yaitu mulai dari pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Di sini memang kita lihat ada infrastruktur, aplikasi, aktivitas digital, regulasi, pengendalian, SDM, teknologi, dan riset dan inovasi. Mungkin saya akan satu-satu menyampaikan terkait dengan infrastruktur. Lanjut. Terkait dengan infrastruktur, memang kita sudah memasuki pada pembangunan National Backbone Network, kemudian juga Middle Mile Network, sampai dengan Last Mile Network Access. Di sini kita juga sudah banyak membangun BTS dan juga fixed broadband untuk membantu masyarakat dalam penggunaan mobile broadband sampai kepada penggunanya, usernya. Nah, dari hasil tersebut lanjut, kita melihat Kominfo telah membangun BTS itu 4G sampai ke 4.200 desa dengan akses internet sampai 7.904 lokasi dengan penyediaan kapasitas satelit 37 GBPS, kemudian juga Palaparing sudah mencakup wilayah barat, tengah, dan timur, dan juga kita juga sudah meluncurkan satelit Satria untuk meningkatkan kualitas dari layanan, terutama untuk daerah 3T. Lanjut, kemudian di sektor aplikasi sendiri kita juga sudah melihat kita bagi aplikasi menjadi aplikasi pemerintahan atau publik dan aplikasi private, di mana aplikasi pemerintahan itu juga dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Kita juga membangun aplikasi yang bisa digunakan oleh pemerintah, dan kita mengefisienkan bahwa aplikasi yang dibangun pemerintah itu juga menyatu, tidak semua kementerian membangun aplikasi, dan juga ada aplikasi untuk pelayanan masyarakat seperti Peduli Lindungi, Lapor, ya, LPSE, Simonas, Jaki, dan lain-lain. Sedangkan aplikasi untuk private itu yang dibangun oleh sektor private itu banyak, ada beberapa aplikasi yang memang juga menunjang dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait juga saat ini dengan adanya pandemi. Nah, untuk membangun aplikasi ini kita juga mempunyai beberapa program, yaitu tentang Startup Studio, kemudian juga 1000 Technopreneur, dan juga mendorong supaya aplikator-aplikator atau developer yang di Indonesia bisa mengikuti yang namanya kompetisi di ASEAN ICT Award.
Nah, sedangkan lanjut aktivitas digital ini, kita tahu bahwa semua aktivitas digital di Indonesia, khususnya di Indonesia sudah beralih ke semua ke teknologi, mulai dari pendidikan, kemudian juga mulai dari kuliner, transportasi, bahkan untuk berobat ke dokter, ya, kemudian juga untuk melakukan kegiatan jual beli itu sudah dilakukan melalui digital. Nah, untuk itu memang kita perlu membangun perlu adanya regulasi yang mengatur terkait dengan kegiatan aktivitas digital di Indonesia. Next. Regulasi tadi juga sudah beberapa yang sudah disampaikan Pak Nil terkait adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian ada perubahan dengan Undang-Undang 19 tentang ITE, kemudian juga ada Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja. Dan tadi benar bahwa saat ini juga sedang disusun RU Perlindungan Data Pribadi yang masih dalam tahap pembahasan dengan DPR. Kemudian ada PP 71 tentang PSTE, PP 80 tentang PMSE, kemudian Perpres 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Perpres 39 tentang Satu Data Indonesia. Jadi ini regulasi-regulasi yang memang terkait dengan digitalisasi yang dibangun oleh Indonesia. Kemudian terkait dengan pengendalian, kita juga sudah menyusun yang namanya manajemen penanganan konten internet negatif. Itu ada berdasarkan Undang-Undang ITE dan PSTE, di mana kita Kominfo punya kewenangan untuk melakukan pemutusan akses, yaitu misalnya dengan pemblokiran. Pemblokiran itu juga berdasarkan dari aduan masyarakat atau permintaan instansi, patroli cyber, atau penanganan konten negatif pada platform. Ya, kemudian peningkatan sistem manajemen konten internet. Nah, sedangkan platform sendiri juga punya kewajiban sebenarnya. Dia harus wajib memastikan bahwa platformnya itu tidak memuat informasi yang dilarang. Dan dia juga tidak memfasilitasi terkait dengan penyebarluasan atau informasi yang memang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kita juga bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka penyidikan dan penindakan bersama dengan PPNS dari Kominfo. Nah, ini selain dengan Polri, kita juga punya mitra dalam penanganan konten negatif, ya. Ada juga dengan OJK, kemudian BP POM, KPAI, Bawaslu, Bekraf, dan lain-lain. Ya. Kemudian terkait dengan perencanaan pembangunan kita ke depannya juga kita ingin membangun pengembangan pengendalian dan tata kelola PSE dan transaksi elektronik, di mana nanti kontrolnya terhadap akses internet itu ada di Kominfo, ya, sehingga bisa merespon lebih cepat dan pengendalian akses juga dapat dilakukan secara robust dan baik juga penerapan sanksinya bisa dapat dilakukan dengan segera. Kemudian juga memungkinkan regional rule, pengaturan pengendalian dapat diterapkan per provinsi, per daerah, ya. Kemudian juga logical control, pengumpulan data transaksi, analis big data, dan pengawasan. Ini rencana ke depannya. Nah, selain itu terkait dengan peningkatan SDM digital, kita juga punya beberapa program terkait punya flagship terhadap pengembangan masyarakat, kapasitas masyarakat dengan menggunakan ada program advance digital untuk para pengambil keputusan, kemudian juga internet digital skill dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan, dan juga untuk basic digital untuk masyarakat supaya bisa menggunakan internet dan awas terhadap informasi-informasi yang hoax, ya. Lanjut kemudian terkait dengan teknologi penunjang, saat ini kan memang berkembang teknologi 1 menit lagi, Bu, ya. Ya, yang dapat membantu masyarakat untuk hidup berdampingan dengan selama COVID ini, ya. Nah, namun kita juga kita harus perlu mengembangkan teknologi penunjang seperti disampaikan juga kita sudah ada nanti banyaknya teknologi baru yang memang kita perlu antisipasi. Kemudian terakhir kita terkait juga dengan Indonesia bahwa kita juga tidak boleh menjadi konsumen saja, ya, tapi kita juga harus menjadi pemain atau produsen digital, dan kita bukan hanya pengguna tetapi juga sebagai pencipta dari teknologinya. Oleh karena itu kita perlu adanya riset dan inovasi yang baik itu dilakukan oleh akademisi ataupun oleh para pakar. Nah, terkait dengan ketahanan digital, sebenarnya Kominfo juga sudah berkolaborasi dengan TNI untuk memperkuat ketahanan sektor digital Indonesia sejalan dengan agenda akselerasi transformasi digital Indonesia yang menjadi prioritas pemerintah. Nah, lingkup dari kolaborasi tersebut adalah memperluas strategi pertahanan negara,
ya kemudian juga penyiapan dan fasilitas kebutuhan teknologi militer untuk kepentingan pertahanan serta keamanan, ya seperti pemanfaatan spektrum dan juga membangun dan menjaga upaya pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di seluruh pelosok Indonesia. Demikian Pak Brata kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariam, excellent, persis 10 menit. Jadi Bu Mariam tadi menyampaikan update yang bagus ya, ada 9 butir di sini, infrastruktur, aplikasi, regulasi, manajemen, mitra, termasuk kolaborasi, rencana pengembangan, talent development, teknologi penunjang, dan research. Very good. Terima kasih Bu Mariam atas paparannya yang sangat baik. Kita lanjut dengan pembicara ketiga. Pembicara ketiga kebetulan ada di samping saya. Kita persilahkan Pak Sidik Purnama dari Pandi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Brata. Mungkin paparannya bisa sambil ditampilkan. Selamat siang Bapak Ibu pembicara, Bapak Ibu sahabat .id, pemirsa Pandi Meeting 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Purnama, saat ini sebagai Kepala Operator Registri Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tema Pandi Meeting kali ini, yaitu adalah langkah kemajuan atas kehadiran dan ketahanan digital bangsa Indonesia dalam pengelolaan nama domain.id. Next slide. Sekilas tentang Pandi, yaitu Pandi dalam ini adalah pengelola nama domain internet Indonesia. Kita adalah organisasi nirlaba, di mana kita dibentuk oleh multi stakeholder. Ada keterwakilan dari berbagai pihak, ada dari pemerintah, dari masyarakat internet, dari akademisi, maupun dari kalangan bisnis yang lainnya. Kemudian nextnya, kalau kita kalau kita melihat pencapaian Pandi yang kami sebutkan di awal, yaitu Pandi menjadi juara di Asia Tenggara. Nah, tapi kalau pemaparan di depan atau penjelasan yang saat kita melakukan selebrasi adalah kita mempunyai nama domain paling tinggi di Asia Tenggara. Kan tapi untuk menjadi juara di Asia Tenggara ini tadi, kita tidak hanya menjadi yang terbanyak secara kuantitasnya, akan tapi kita juga ingin mempertinggi kualitas dari apa yang kita bangun di nama domain.id. Kalau kita lihat lini masa pengelolaan nama domain.id dari masa ke masa, kita lihat bahwa nama domain.id sudah ada dan sudah didaftarkan di IANA, yaitu adalah lembaga untuk mengelola nama domain di seluruh dunia. Kita didaftarkan pada 27 Februari 1993. Kemudian di masa itu antara 93 sampai 2007 ada beberapa pengelolaan nama domain.id dikelola oleh beberapa pihak. Kemudian di tahun 2007 Pandi secara administrasi kita diberikan kewenangan oleh Kominfo untuk mengelola nama domain.id. Kemudian di tanggal 24 Mei 2013 Pandi mendapatkan delegasi dari IANA secara resmi kita sebagai registri nama domain.id. Kemudian next. Nah, setelah itu tanggal 16 September 2014 Kominfo secara resmi juga melalui SK dari Menteri Kominfo kita ditunjuk sebagai registri nama domain.id. Nah, selama masa perjalanan pengelolaan nama domain.id yang dikelola oleh Pandi dari tahun 2007 sampai dengan 2021 sekarang ini, pencapaian-pencapaian kita sungguh luar biasa, di mana di tanggal 31 Juli 2021 per 31 Juli 2021 berdasarkan data yang kami dapatkan dari APTLD, nama domain.id kita sudah mendapatkan sekitar 534.876 nama domain. Nah, di mana kalau kita melihat berdasarkan data tadi, kita adalah pengelola nama domain terbanyak di Asia Tenggara. Kemudian ke depannya kita juga berharap bahwa nama domain ini kita bisa tingkatkan kembali, bukan hanya dari segi kuantitasnya, kualitasnya akan kita tingkatkan secara lebih baik. Kemudian kita juga ingin mendukung ide-ide yang ada di internet Indonesia supaya perkembangan internet di Indonesia tadi semakin luas. Nah, ide-ide apa saja yang kita
kita inisiasi, kemudian kita dukung dan yang lain-lain supaya ini bisa mendukung kemajuan internet di Indonesia, yaitu kita akan jelaskan di slide berikutnya. Di slide berikutnya, nah kita melihat dulu statistik nama domain .id. Kita secara statistik memang kita ada .id, co-id, web id dan seterusnya, di mana saat ini memang masih banyak nomor satu adalah .id, yaitu top level domainnya, kemudian disusul oleh myid. myid di mana nama domain ini nama domain untuk personal. Kemudian next. Nah, secara statistik yang kita jelaskan di depan yaitu nama domain.id juara di Asia Tenggara, kita bandingkan dengan beberapa negara lainnya yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand, di mana saat ini kita sudah di atas Vietnam yang mempunyai nama domain sebanyak 531.000 nama domain. Kemudian next. Nah, kalau kita lihat langkah Pandi dalam kehadiran digital di Indonesia, kita ingin meningkatkan kehadiran kita. Jadi kehadiran Pandi dalam dunia digital di Indonesia, baik itu di internasional, salah satunya kita berpartisipasi dalam forum-forum internasional, ada ICANN, APTLD, APNIC, dan yang lain sebagainya. Di mana kita partisipasi kita banyak, kita ada yang menjadi member, ada yang ikut working group, dan yang lain-lain. Kemudian kami juga punya program Mimdan yang tadi disebutkan saat sesi teman-teman Pandi, yaitu merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Kita mendukung inisiasi-inisiasi yang kita harapkan kita bisa melestarikan aksara-aksara Nusantara supaya aksara Nusantara tadi bisa masuk ke dunia digital dan nanti kita harapkan bisa kita akses di internet. Dan terakhir kita bisa mempunyai nama domain dengan beraksara daerah tadi. Kemudian kita juga membentuk Pandi Institute ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dan pengelolaan serta pengetahuan di bidang keamanan siber, di mana Pandi Institute tadi terbuka buat umum supaya publik di Indonesia, komunitas-komunitas internet di Indonesia aware mengenai keamanan siber tadi. Kemudian kita juga mempunyai layanan tautan pemendek. Kalau Bapak Ibu sudah melihat atau sudah bergabung dengan Pandi Meeting tadi pasti tahu bahwa kita punya namanya S.id, di mana S.id tadi adalah layanan pemendek terpendek di dunia kalau kita, karena ada beberapa layanan pemendek lainnya ada beberapa huruf lah, mungkin cukup panjang dan sebagainya. Kemudian next. Nah, kalau kita lihat setelah kita hadir, jadi kita hadir juga di dunia digital selain dalam bentuk tadi kita mendukung kegiatan-kegiatan dan inisiasi internet di Indonesia, kita juga menempatkan simbol-simbol DNS di seluruh Indonesia. Jadi simbol-simbol DNS tadi itu sebagai bukti bahwa kita hadir dan kita ingin meningkatkan bahwa ketahanan nama domain, ketahanan DNS di Indonesia tadi akan semakin meningkat. Di mana simbol-simbol DNS yang terpasang di dalam dan luar negeri ada cukup banyak. Kita ada di Jakarta, di beberapa exchange yang ada di Jakarta, IX, CBN, dan sebagainya. Kemudian kita punya DNS juga yang kita taruh di Batam, Surabaya, Jogja, dan Bali. Di luar negeri pun kita juga banyak, ada Amsterdam, ada di Eropa, di Rusia, dan lain sebagainya. Diharapkan di tahun-tahun yang akan datang kita akan meningkatkan, menambah simbol-simbol DNS lagi, supaya kita bukan cuma hadir, tapi kita lebih reliable. Jika nama domain diakses dari manapun, itu akan lebih cepat dan lebih akurat lagi. Kemudian next. Kemudian selanjutnya adalah kita dalam langkah Pandi selanjutnya adalah kita meningkatkan ketahanan digital di Indonesia. Kita meningkatkan kapasitas sistem kita. Salah satunya kita mempunyai sistem registry mandiri dan kita mempunyai SOC atau Pusat Pengendalian Keamanan Siber. Kemudian kita juga mengembangkan teknologi RDAP, di mana RDAP tadi adalah next generation dari WHOIS, di mana untuk meningkatkan privasi dan keamanan dari pengguna nama domain.id. Kemudian kita juga mempunyai sertifikasi ISO 9001-2015 dan ISO 27001, di mana dengan kegiatan-kegiatan yang kita harapkan tadi, ketahanan digital terutama peran Pandi di dalam pengelolaan nama domain.id akan lebih meningkat lagi. Kemudian next. Kemudian ini salah satu inisiasi terbaru kami, yaitu kita mempunyai inisiasi untuk membentuk platform
platform untuk meningkatkan keamanan di dunia digital, yaitu kita membentuk platform Indonesia Anti-Phishing Data Exchange. Di sini dengan pembentukan platform ini tadi, kita harapkan semua data mengenai phishing kita bisa saling berbagi, semua komunitas, semua institusi bisa mengakses dan bisa menerapkan untuk pembatasan-pembatasan anti-phishing secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita sebut Indonesia Anti-Phishing Data Exchange, yaitu inisiasi untuk meningkatkan keamanan siber nasional dari kejahatan di dunia internet. Nah, komunitas-komunitas yang kita ajak ada dari registrar, ada dari pemerintah, atau mungkin komunitas-komunitas yang lain yang memang aware terhadap penanganan anti-phishing yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita next, di anti-phishing ini tadi, salah satu alasan kenapa kita bentuk Indonesia Anti-Phishing Data Exchange adalah terdapat 16.000 laporan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi angka ini cukup banyak, akan tapi kalau kita lihat, angka yang cukup banyak ini hanya masuk kepada Pandi. Kita lihat bahwa nanti kemungkinan besar di beberapa institusi lain, di organisasi-organisasi lain yang mengelola internet, terutama dari pemerintah atau dari registrar, hosting, dan yang sebagainya, pasti mempunyai laporan-laporan yang cukup banyak juga. Nah, dengan laporan-laporan yang ada tersebar di masing-masing institusi dan organisasi tersebut, kita untuk melakukan pemblokiran phishing tadi akan cukup susah, gitu, karena nanti masuk di tempat A, akan masuk ke tempat B, dan seterusnya. Nah, dengan adanya platform ini, kita harapkan penanganan phishing kita jadi lebih efektif dan efisien, karena kita bisa saling berbagi data, dan jika ada anti-phishing yang masuk ke satu tempat, itu tidak perlu lagi masuk ke tempat lainnya. Nah, begitu hal-hal yang sudah kami lakukan, sudah Pandi lakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk bisa masuk ke dalam dunia digital, kemudian kita mengamankan dunia digital dan meningkatkan kualitas serta layanan dari Pandi di tahun 2021 serta di yang waktu akan datang. Mungkin terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan Pak Bata. Terima kasih Pak Sidik, excellent information. Jadi tadi yang kita dengar 3 pembicara ya, tadi Pak Muhammad Neil, Ibu Mariam, dan Pak Sidik tadi sudah menyampaikan langkah kemajuan dan kehadiran di Indonesia. Ya, tadi dari update dari Pak Neil dan Bu Mariam dan juga Pak Sidik mengenai Pandi. Ya, jadi kita diharapkan stay terus dengan Pandi karena akan banyak sekali inisiatif. Jadi beberapa inisiatif tadi yang disampaikan oleh Pak Sidik, inisiatif untuk bentuk SRM, ya, Sistem Registry Mandiri, RDAP, dan juga platform anti-phishing, di mana tadi sudah ada 16.000 lebih yang melaporkan ya. Dan ini menjadi PR kita bersama, menjadi maksud saya usaha kita bersama untuk terus meningkatkan keamanan. Nah, untuk pembicara berikutnya, pembicara keempat, kita akan adalah oleh Peter Cassidy. Beliau adalah Secretary General APWG, Anti-Phishing Working Group. Jadi beliau ini menyampaikan mengenai bagaimana aktivitas yang dilakukan untuk mencegah phishing. Intinya adalah ini epidemiologi jadi merupakan international consortium ya, yang bagaimana mereka berusaha untuk mengatasi phishing attacks mengenai security product, service company, law, dan sebagainya. Jadi ini bagaimana kita harus mencegah terjadinya pencurian pada user data. Nah, jadi nanti kita dengarkan dari beliau. Hanya beliau ini menyampaikannya melalui video, rekaman video. Jadi kita dengarkan rekamannya. Silahkan bisa ditayangkan. I'm Peter Cassidy with the APWG, and my presentation today is the APWG e-crime exchange and how it provides resources for suppression of predictable cybercrimes by responders, investigators, and researchers all over the world. APWG's philosophy is that most cyber risks are predictable. There are things like phishing, ransomware,
BEC. The idea behind the e-crime exchange is to provision data that is indicative of actual crimes in motion so that the data could be collected and distributed amongst stakeholders so that they could block bad places on the web, so they could respond and investigate, and so they could make decisions on how to prevent further attacks. APWG considers what we do closer to the public health model of intervention than what our members do. Our members innovate and try to find the latest way to predict and counter cybercrime. We provide data for everybody for cyber crimes that we know exist and will happen again. The objective for us is to provide precisely defined, as precise as possible, reliable data clearance that is exchanged for stakeholders who are known to us and our other members if they need to, for data elements and metadata for programmatic interventions against predictable cybercrimes. A big part of the story is about deciding what data you want, providing it precisely, disciplining the users, and organizing the trust model so that people can use the data and make decisions about how reliable it is for their own needs and for the applications they've animated with those kinds of data. What kind of data are we running there today? Originally, it was phishing URLs, but quickly we got requests for other kind of data. And today, we're running suspected and known phishing URLs, full text of phishing lures, the emails with the headers, malicious IP network addresses that are used for usually pre-crime, sometimes actual cyber crimes, malicious domains that are registered for the prosecution of things like phishing attacks, BEC, and other kinds of attacks that require spoofing, very deep spoofing of corporate identity. And last but not least, cryptocurrency wallet addresses used for cash out schemes by bad guys and for ransomware payments. Key applications are growing over time as new data is provided by our members and is demanded by our members in specific categories. The original applications were block lists for antivirus vendors and browser developers. We moved along from there. Part of its block lists, part of its forensics, the data is exchanged for the purposes of stopping cybercrime, and it's also distributed to stakeholders who are people like brand holders who need to monitor cybercrime and make larger decisions on how to respond to it. Let's look at the endpoints. The phishing archives really anywhere from 50,000 to 150,000, 200,000 phishing URLs every single month. The phishing records include confidence scores, the brands, so that it can be filtered for attack target by our members and responders, and also the full URL and a timestamp of discovery, which is editable if our members find that they have an earlier instantiation or they have better timestamp that they want to offer. It's our most popular endpoint on the API. The phishing report gives you the entire email, which includes the email's content and the message header data, which is used by a number of different organizations. Organizations that run phishing simulations monitor these to get an idea of what the state of the equation. Malicious IPs archives addresses that have been recently observed as sources of malicious activity, such as fraudulent transactions, attempted payouts, and real payouts using stolen credentials, and scanning attacks that are usually prefatory to different kinds of cybercrime attacks. Malicious domains archives the records of suspected and known malicious domain names, both before they're actually used and joined to a website, and after they are joined to a website, and after attacks are done. GDPR changed the game in terms of how WHOIS can be used, but a number of our members still doggedly provide the domain names
of newly registered domain names that are suspected of being prepared for the use in phishing attack. Cryptocurrency is our latest program of data collection. Is about getting on 400,000 records in there. The cryptocurrency wallet address database was necessary simply because so many brand holders had an interest in their brands. We were able to easily organize a database. With cryptocurrency, a lot of the fraud schemes have no relationship to an existing brand. Therefore, there was no brand holder interest to help us gather a critical mass of phishing reports. So we turned to the research community, the university community, and some industrial actors who were willing to share data with us. If you've got an interest in cryptocurrency as a cybercrime instrument, get in contact with us. We're always looking for new data, and we're willing to trade access to the database for contributors. It's very important. It's a keystone project of the APWG right now. Here are some of our members. You know some of these people. Some of them are quite predictable. Some of them are old friends that go back to 2003. They know what the data is good for. If you have an interest in actually looking at some technical documentation, our GitHub site is easy to remember, github.com/APWG/ECX. Now, people ask us, are you guys a business? Are you selling the data? And it's no. We've considered a lot of things in 2003, but it was clear what the sector needed, what the stakeholders actually needed was a clearance mechanism so that people who did not know each other but had an interest in suppressing cybercrime were able to exchange data without knowing each other. And that sounds easy to do, but with very large companies that have lots of interests of their own, it takes some thought. And what we ended up doing was organizing a trust mechanism governed by a data user agreement that took a couple years to get right, but we stand by it as a very useful and for lawyers, very familiar model. And that's helped us achieve an enormous throughput in data amongst very large stakeholders. And it brings up the question, what do you get once you are exchanging data programmatically? And you get in the cyberspace what the medical community and pharmaceutical community and public health community gets when they trade and exchange data related to the strains of viruses that come up every winter, or in 2019, came up novelly out of season and caused us a lot of trouble. But the power is in the exchange. And the deeper the exchange, the greater the power of the mechanism. Exchange of data gives you archive fusion. You get more data without new costs. You get velocity. You get more data faster going into your applications and routines. You get a broader forensic view. You get more pixels, and the more pixels you get, the deeper the picture, the richer the picture. And sometimes it renders a telling detail. And it gives you collaborative flexibility. You see which data is coming in. You can pick and choose who's reliable in terms of the kind of data, not necessarily the reporter, but the confidence value and stuff like that. And it gives you a moment to consider the kind of data that's important to you when you reach out to other stakeholders in the community. And eventually, enough data exchanged quickly enough and deeply enough gives you triumph, the way we've triumphed over things like measles and chickenpox, and to a certain extent, the seasonal flu. They have not gone away. Well, some of them have gone away, but most of them have been reduced to a marginal threat that is managed in the margins, which does not constitute a broad and present threat. And that's what the game of risk management is all about. The basis of APWG's success in this space is twofold. The operational requirements were pretty clear. The novel aspect of APWG's program is we based exchange on an explicit trust model and on a detailed, very detailed
8 pages, single space, data user agreement, which is familiar in language to lawyers in some other domains, but in this space, in the cyberspace, was considered new. The data sharing agreement is principally about defining how trust is managed between these data exchange parties that don't know each other yet. Everybody who signs in follows exactly the same explicit and precise usage rules. So if a lawyer has a question, what's okay, what's not, it's in the agreement. The common expectations and actions builds trust. People know what everybody's doing. People know APWG is watching. If there's trouble, it gets spoken to immediately. We haven't really had any trouble. Some false positive stuff like that, but it all gets managed quickly. It's all obvious stuff that's easy to hunt down and take care of. APWG treats its members like equals to the directors. They have the access we have. Full write and read. I'll repeat that, full write. And to work through the exchange with your peers to be a bigger thing, to be a larger force for the programmatic suppression of cybercrime. Yeah, we find that the data sharing agreement and our ability to audit usage is just enough. We didn't have to come up with lots of rules and lots of requirements. As a member, you're not required to report. Many do. Many make a business of reporting to us, which is fine. But we could not make a requirement to actually contribute to the database. Lawyers and members told us it would be a non-starter. However, in the absence of the requirement, there would probably be some interest by many parties to report, and there are enough to fuel a very substantial clearinghouse of data and cybercrime reports. Okay, the most important part for a lot of parties is that corporate counsel can be satisfied. We think if you're in conversations with large companies or large governments that have very specific questions about how the data is used just operationally or in the context of GDPR, we have you covered. We have an answer. And we've been in long conversations with attorneys from very large companies, and you know them, and very large governments, and very large multilateral treaty organizations, and they've all been satisfied by the language of the data user agreement. I'm going long in this part of it because it's often not taken seriously. And I think APWG has a good example. You don't need to join the APWG, it's up to you. But if you really want to organize a trust organization for your own needs in your own specific applications and routines, talk to us. We'll show you what we do and hope it works for you too. If you have any questions, my phone's always on and the email's always open. I'm happy and honored to work with anybody who has any questions about our programs of data exchange. I'd like to thank Pandy and the organizers of this wonderful program today for inviting APWG to talk about our work. We're really thrilled you could take time to hear our story. Thank you.
Oke, tadi paparan dari Pak Peter Cassidy, jadi dari EPWG, dari tadi disampaikan Pak Fishing ya, dan beliau menyampaikan mengenai DSA, Data Sharing Agreement, di mana itu mengkultivate data share trust ya. Jadi seperti suspected URL, full text phishing, malicious IP, domain, cryptocurrency, wallet addressing. Jadi ya semoga itu membuat kita sedikit lebih lebih nyaman jadi ada, dan Pandi itu aktif untuk partisipasi di sini. Jadi something good news, tapi ini sesuatu yang kita terus harus kembangkan ya. Baik, presenter berikutnya adalah Mr. Jia Rong Lo. Beliau adalah Vice President ICANN, Stakeholder Engagement and Managing Director Asia Pacific. Ya, silakan, kita persilahkan. Mr. Jia, you have 10 minutes. 10 minutes time. Thank you. Okay. I have to ask you to bear with me also because I can't speak Bahasa Indonesia. I wish I could. Sure. So bear with me for my English. Okay, I understand the topic today is to talk about digital presence and resiliency. So just very quickly, I'll just introduce ICANN a little bit. Just now, Park Sidik talked a bit about the IANA function. It is a function within ICANN that delegates the top-level domains. So that's where we have a relationship with Pandi. Earlier during the morning segment, I've also shared about the partnership we have between ICANN and Pandi. So I'll skip that. Another key thing I want to talk about really is about the internet. So the past few speakers earlier spoke about when it comes to digitalization. When we talk about internet, we think about 4G or 5G. We think about the connection like fiber optics connection. But actually, fundamentally, when we talk about internet, it is the ability for my computer or device to connect to your computer or device. And for that to happen, we need to have a common infrastructure in unique identifiers. And these are domain names, which in Pandi space is .id, or in the GTL, the generic top-level domain space is like .com, or in Singapore is .sg and so on. We also need IP addresses. And the earliest morning segment, we talk about that as well. We have Sanjaya who presented on IP addresses and networks. The third part is the coding of our devices, that my device can speak to your device. In other words, they speak the same language. In other words, they use the same protocols. This space, the unique identifier space, is often not seen by end users, and people tend to forget about this space. But since we are at a Pandi meeting, at least most of you would know about domain names. But it is quite crucial when we want to talk about the future, about digital presence. So I wanted to share this portion first very quickly. Now, on the next portion about the question of digital presence. On the key terms of digitization and digitalization, COVID-19, the past year and a half, the pandemic, really fast forwarded these two processes by some 5 years. So people who were resistant to using the internet or using mobile applications, for example, or using electronic payments have moved over to using these tools. We've also moved to using e-conferencing tools a lot more, like this event itself. We're using Zoom, and most of us can participate virtually. So we've fast forwarded this process, which is very, very key.
as far as digitization and digitalization is involved. And a very important thing about the internet here is that the internet is both global and local at the same time. So this is quite important as well, because if we want to think about digitization, digital presence, we need to think for both. So we have all moved over to using Zoom and using various applications. Not only is it local, but we can connect globally as well. And when we think about the target audiences, it has to work for both. Now, globally, currently the next keyword I want to talk about is these two keywords: centralization and decentralization. In the internet space, it actually all began with the term decentralization. So the delegation of domain names is decentralized, networks are decentralized, they're run by various different people all connecting together. So this decentralization portion of the internet continues to be the most praised about the design of the internet. So this key term is something I want you to hold on to for now. But in the past few years, we have moved towards centralization in certain ways. So for example, most of us, we interact with the internet through certain centralized platforms. For example, if I want to search for something, I will go to Google. If I were to look on my friends, maybe Facebook. If I were to connect on instant messaging, I would use WhatsApp, and so on and so forth. So there is a trend of moving towards centralization. And this is a very normal trend because it is just the law of economics. You know, you eventually reach a point of economics of scale, people move towards centralization. And currently where we are in terms of centralization is some very, we are kind of like at an inflection point. So the concerns of things like security, data security, privacy, these terms all come up. And that's where, you know, earlier, the APWG Secretary General talked about the GDPR, which is essentially to try to protect the European Union citizen privacy. And these protection regulations are targeted at largely the centralized platforms. So where are we headed going forward? We are going to see more regulation, largely targeting at a lot of these platforms. And there is no good or bad per se, because nation states do need to protect the rights of their citizens. But as far as the terms of like the life cycle of decentralization and we move to centralization, where we are seeing would likely be a certain move towards decentralization again. So this again is where domain names come in. So in the case of Pandi, for example, you know, you have over 500,000 domain names with many websites. The websites run on their own and they contribute to the larger internet ecosystem. And these websites are not dependent on the centralized platforms. So if there was a situation where, for whatever reason, the centralized platforms are no longer working properly, the decentralized websites would still be able to provide information for internet users. So this is pretty key as far as digital presence is concerned. So what we are seeing in terms of digital presence will be a combination of platforms and or applications and decentralized websites working together with each other. Now, I talked a bit about domain names already and about resilience. So in the case of websites and having more domain names, it adds to the resilience of the information we have on the internet.
Now, again, I mentioned the terms global and local. So in the case of .id domain names, if your target audience are for Indonesian target audience, naturally your website's content would be in Bahasa Indonesia. But like I mentioned, again, on the other hand, anyone around the world would be able to visit your websites as well. So what we want to think about going forward is to foster an ecosystem that is both global and local at the same time. And we are at the beginning phase where a lot of our website content is focused more on the local audience. But for digital presence and resiliency, one thing we want to think about is how do we also engage with the regional audience first? Then perhaps you can go more global. So one thing for us to think about as a regional community is how can our websites and our domain names work together with each other within the ASEAN region. So those are some things that we want to think about together. And besides just having domain names and websites, this will only work only if we have an ecosystem of software developers, programmers, all coming together to build content, to build the infrastructure that allows for a decentralized system of various domain names and websites that provide services and information for the regional community. And this is not so straightforward for us to do this way, but it will require different stakeholders all coming together to work on something. And I think just now the earlier speakers also talked about digital talent in Indonesia, about training, about building these infrastructure together. These things add together to form that ecosystem that will allow us to be more resilient and also be able to have that digital presence, not just locally, but regionally as well. So going forward, when we think about domain names, it is actually when a person or organization uses one domain name. So let me use, for example, jarong.id. Mr. Jia, is 1 more minute. Thank you. I'll wrap up here. So when we talk about using jarong.id, it could be targeted for in Indonesia. Whereas when I want to do business in Cambodia, maybe I have to have another domain name called in jarong.kh, and so on and so forth. So we want to use domain names in a very diversified way that would complement each other as a group. So for us in the domain name space, as we think about it going forward, is how can we foster an ecosystem working with one another, not just in Indonesia, but partnering each other within the region that would really help to strengthen our presence on the internet digitally, and as well as our resilience going forward. So this is something which I would like to put forward, and I'm working on developing some further strategies with regard to how we can further develop the ecosystem, and hope to be able to share them with you in Indonesia as well as in the region as well. Thank you very much. Great. Thank you, Mr. Jia. Very excellent updates here that you bring in a lot of information. Jadi tadi Mr. Jia Ronglo menyampaikan mengenai update mengenai icon, apa itu icon, digital presence, ya, domain itu apa saja, dan menjelaskan mengenai ekosistem, software dan programmer. Tadi domain ininya ya, domainnya itu resilience ya, diharapkan bisa meningkatkan resilience ya. Thank you, Mr. Jia. Great, oke, kita lanjut pada pembicara ke-6 atau yang terakhir,
yaitu Bapak Parlindungan Marius. Beliau adalah owner dari salah satu registrar Pandi. Silakan Pak Parlindungan, 10 menit. Terima kasih Pak Brata. Selamat siang juga Pak Brata dan teman-teman sekalian. Seperti tadi telah disebutkan, kami adalah salah satu registrar padi. Kita tahu bahwa registrar itu ada beberapa model cara berjualannya. Satunya tentunya dengan customer-nya adalah reseller atau web hosting atau komunitas, atau yang dengan bulk buying. Dan ada lagi registrar yang langsung ke end user, yang juga menjual dengan web hostingnya langsung ke end user juga. Nah, kami sebagai registrar ini hanya berjualan .id sementara ini dan bangga dengan .id. Sekali lagi saya mohon maaf juga karena saya nggak pakai presentasi slide, jadi saya bicarakan saja dan juga tidak pakai seperti Pak Ciarong tadi pakai tulisan. Jadi saya saya paparkan saja di sini seperti ngobrol-ngobrol. Nah, sistem registrar yang kami gunakan juga telah memenuhi standar dari ICANN dan sudah menggunakan DNSSEC juga standar seperti standar yang disyaratkan oleh Pandi. Dan registrar.co.id ini, registrar kami ini lebih fokus kepada reseller end usernya, kepada web hosting, kepada komunitas dan industri dan yang bulk buying. Dulu desa.id itu cukup banyak di kami sebelum diambil alih oleh pemerintah. Nah, sekarang ini juga banyak komunitas pesantren dengan beberapa teman-teman IT di daerah bekerja sama kami sehingga pesantren.id cukup banyak dari kami. Nah, kita juga kalau ada teman-teman lain boleh juga silakan hubungi kami nanti untuk bekerja sama. Selain melakukan approach kami kepada komunitas-komunitas seperti itu, sebenarnya kita ada berbicara kepada omnichannel juga. Nanti saya sebutkan kenapa dengan omnichannel. Tadi seiring dengan paparan Pak Neil tadi, kalau dari salah satu marketplace pada akhir tahun 2020, katanya ada 10 juta seller penjual aktif di marketplace-nya. Peningkatan itu dipercepat oleh pandemi. Namun kita saat ini domain.id baru 500 ribuan. Berarti di bawah 1 juta. Artinya belum sampai 10% dari total seller yang ada di marketplace tersebut mempunyai domain. Jadi teman-teman potensinya masih banyak. Nah, dalam hal kondisi pandemi memang terjadi grow. Tapi grow-nya setelah kita bicara-bicara dengan teman-teman itu lebih banyak dari enterprise dan sekolahan, belum ke UMKM. Jadi seiring juga dengan ini pembicaraan dengan Pak Neil. Oke, balik ke topiknya, digital presence dan digital resilience. Saya akan ngambil lebih ke arah bisnis dan ininya untuk digital resilience sebagai kemampuan sebuah organisasi untuk beradaptasi terhadap disruption bisnisnya dan untuk mengembalikan bisnisnya beroperasi kembali. Bukan hanya dari sisi teknis, saya lebih ke asal bisnisnya nanti. Saat ini digital presence, kalau mengikut Pak Ciarong tadi juga, memang dipermudah oleh adanya marketplace dan media sosial. Jadi kita bisa langsung eksis gitu di Facebook, mungkin boleh ngomong merek di sini ya, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Bahkan TikTok pun tahun ini akan membuka TikTok Shop di Indonesia. Sehingga domain tidak lagi menjadi cara pertama. Kalau dulu kita kan cara pertamanya adalah buka website, punya domain. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Bisa langsung ke marketplace. Dan juga mungkin karena banyaknya effort yang harus dilakukan untuk mempunyai toko dan website sendiri. Nah, namun dalam digital resilience yang sedang saya bicarakan, ini dalam perspektif bisnisnya, bagaimana kita sebagai registrar mencoba memahami industri ini, dan kemudian kita bisa datang dengan ide untuk menambah jumlah domain secara signifikan.
Sebenarnya apa barrier-nya? Saya coba ambil contoh salah satu industri garment, katakanlah di Tanah Abang dan sekitarnya dan sejenisnya. Sebelum COVID itu tidak banyak yang membuka toko online di marketplace. Ya mungkin karena ada beberapa barrier yang bisa saya tangkap adalah ya susah melakukan registrasi, terlalu jelimet, foto-foto produk juga. Kalau foto produk itu yang saya tahu bisa harganya sampai 50.000 per foto produk. Dan juga informasi ukuran, bahan, model, terminologinya itu tidak segampang itu di industri UMKM yang kita ketahui. Ya contoh saja untuk ngomong soft breaker kan dari Pantura itu bisa macam-macam penulisannya. Ada yang soft breaker, ada yang soft breaker. Jadi ini yang mungkin jadi barrier juga. Selain itu juga mereka perlu iklan, penamaan produk. Jadi bukan berarti eksis udah langsung bisa jualan. Nah, namun mereka juga harus supaya direcognize. Sehingga cenderung awal-awalnya itu bisnisnya agak merepotkan untuk masuk ke digital presence-nya. Bukalapak sendiri sempat melakukan jemput bola. Dia membuka booth di Tanah Abang. Namun saat itu tidak berhasil ya. Bukalapak padahal setiap lantai dia buka. Nah, apakah bisnis owner-nya kenapa gitu? Mungkin mereka bukan digital native. Kebanyakan digital transmigran, tapi transmigrasinya juga agak kesulitan. Namun, pada saat pandemi, boom, tiba-tiba 2 bulan harus tutup toko. Sehingga mereka langsung membuka marketplace. Ya, hadir di marketplace. Jadi secara digital presence-nya, seperti kata Pak Ciarong tadi, dan juga Pak Neil, pada saat mengakselerasi sehingga mereka membuka presence-nya secara digital. 1 menit lagi Pak. Bagaimana dengan oh ya Pak, sorry, saya ternyata agak ini ya. Nah, bagaimana sekarang ini ada solusi dengan omnichannel untuk memanage beberapa marketplace sekaligus sama media sosial sekalian. Namun itu belum ada digital resilience-nya karena kan hanya present. Nah, digital resilience-nya seperti tadi Pak Jarong juga sebutkan harusnya ada domain. Nah, disinilah selain bahwa nanti marketnya tidak hanya lokal, juga dengan domain menjadi global. Ini menyambung yang tadi dengan Pak Neil dan juga dengan Jarong. Jadi bagaimana dengan komunitas ini supaya angka yang 10 juta tadi bisa punya domain. Bagaimana kita bisa membantu. Karena ada barrier-barriernya untuk masuk secara digital presence dan resilience kalian. Jadi tidak hanya hadir saja terus hilang, tapi juga hadir dan kemudian bisa bertahan dan bahkan berinovasi sehingga bisa memindahkan bisnisnya yang dari fisikal tadi menjadi online dan bisa berlipat-lipat lagi. Oke. Seandainya ada yang bisa kita lakukan bersama-sama, ya nanti mungkin kita bisa diskusikan Pak Bratas. Jadi manjang ya obrolannya. Mohon maaf waktunya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih insight-nya, perspektifnya. Ya, kita telah mendengarkan ke-6 pembicara dan ini adalah waktu yang untuk kita. Namun karena waktu, jadi dari beberapa pertanyaan ini kita hanya pilih 3 pertanyaan yang kita akan sampaikan di sini. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Pak Lutfi Fahmani. Pertanyaannya adalah, apakah ada rencana untuk bekerja sama dengan sistem BOSS.id? Nah ini mungkin Mas Sidik dan Pak Parlindungan nih bisa mengadres ini. Silakan Pak Sidik, Pak Parlindungan. Pak Sidik dulu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Lutfi Fahmani atas pertanyaannya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan apakah ada rencana bekerjasama dengan, jadi sebelumnya kami dari Pandi sudah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di mana pendaftaran merek, nama untuk perusahaan, kami menawarkan juga untuk melakukan pendaftaran nama domain. Jadi
nama domain dan merek ini seperti beririsan, walaupun memang dia tidak sama dan tidak sepakat, tapi ini saling beririsan. Jadi kalau misalnya kita yang disebutkan oleh Pak Perlindungan tadi gitu, kita ingin melindungi merek kita di dunia digital. Nah, kalau kita misalnya sudah mempunyai merek, akan tapi kita belum mempunyai nama domain, itu akan berbahaya karena ada kemungkinan, ada potensi orang-orang lain akan bisa mengambil alih nama domain kita. Nah, untuk itu Pandi di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, untuk bekerjasama mengenai awareness penggunaan nama domain. Jadi awareness ini tadi kita lanjutkan juga dengan kesepakatan bahwa jika ada yang ingin mendaftarkan merek atau paten dan lain sebagainya, kita akan menawarkan nama domain supaya merek, paten, dan kekayaan intelektual lainnya tadi itu bisa dilindungi di dunia internet. Begitu juga nanti untuk pemilik nama domain akan kita tawarkan juga apakah mereka ingin mendapatkan paten dan kekayaan intelektual lainnya. Nah, untuk yang ke depan dengan adanya OSS ini tadi, di mana salah satunya adalah pendaftaran perusahaan, pendaftaran merek dan sebagainya melalui OSS, ini akan lebih bagus lagi jika nanti nama domain bisa kita masukkan ke dalam sistem ini tadi. Nah, kami akan berusaha supaya pendaftaran nama domain itu bisa menjadi satu kesatuan juga dengan pendaftaran OSS di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, nanti baik dari sisi yang akan berusaha, nanti untuk mendaftarkan layanan tadi, baik itu mendaftarkan layanan untuk pendaftaran perusahaan, pendaftaran merek, sampai nanti ke pendaftaran nama domain itu bisa dalam langkah yang praktis. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini tadi, kita akan dibantu oleh registrar sebagai ujung tombaknya Pandi, supaya bisa mempercepat penetrasi dunia digital yang ada di Indonesia, khususnya dalam pendaftaran dan pengelolaan nama domain.id. Pak Brata, jadi benar sekali bahwa untuk OSS, kalau bisa sebenarnya juga ini tentunya harus dibawa sama Pandi juga, registrar tentunya akan mendukung dengan dalam hal ini tentunya dengan pemerintah nanti kalau bisa jadi satu bahwa pada saat pengurusan OSS kalian juga ada .id-nya. Itu akan sangat enak sekali. Dan kemudian juga yang kedua tadi dibicarakan oleh Pak Sidik, memang kita juga ada ikut meetingnya dengan yang Kuham itu, karena sering juga ada dispute. Jadi memang pada akhirnya, jadi teman-teman kalau bisa lakukan di marketplace itu kemudian namanya terkenal, ternyata diambil orang lain, domainnya akan menjadi dispute. Sehingga ada lebih baik memang diambil dulu gitu, dan dipatenkan sekalian mereknya. Nah, dan di luar itu juga kalau bisa terintegrasi. Sekarang kan udah zaman kita ngomongin digital, internet, kalau bisa kan terintegrasi nanti semuanya, OSS, domain, dan Kuham itu jadi satu gitu ya, ada API-nya masing-masing untuk sehingga orang tidak susah-susah harus berkali-kali ke beda-beda institusi gitu. Nah, mungkin itu aja tambahan Pak Brata. Terima kasih Pak Perlindungan. Baik, semoga terjawab ya apa yang disampaikan oleh Mas Sidik dan Pak Perlindungan, saya kira jelas. Pertanyaan kedua itu dari Bapak Nur Muhammad Jihad. Pertanyaannya adalah, ini mungkin pertanyaan untuk Pak Neil ya dan Bu Mariam. Pertanyaannya adalah, untuk saat ini banyaknya kebocoran data yang diperjualbelikan seperti beberapa bulan lalu, seperti data BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana solusi stakeholder untuk mengatasi ke depannya untuk keamanan digital asset? Silakan Pak Neil, mungkin nanti Bu Mariam bisa juga menambahkan. Mungkin Bu Mariam dulu Pak, izin. Bu Mariam dulu mungkin Pak. Bu Mariam dulu, silakan. Boleh. Bu Mariam, ladies first. Ya, terima kasih Pak Brata. Terkait dengan kebocoran data, saat ini memang peraturan tentang perlindungan data pribadi memang sedang dibahas dalam RUU-nya. Tetapi itu sebenarnya sudah ada peraturan di PP 71 juga sudah ada terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, nantinya di dalam
RUU itu akan ada nanti kewajiban dari stakeholder, kewajiban dari pengumpul data pribadi bagaimana dia harus menjaga data pribadinya. Dan dia harus punya legal basis dan punya prinsip-prinsip yang ada nanti untuk pengumpulan data pribadi. Apabila nanti stakeholder dalam mengumpulkan data pribadi itu sudah sesuai dengan prinsipnya maupun terkait dengan legal basisnya, maka dan juga sistem keamanan yang juga perlu ditingkatkan untuk pengamanan data pribadi, itu semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Tetapi kalaupun terjadi kebocoran, maka kita juga punya tim pengendalian atau pengendalian yang menangani apabila terjadi kebocoran data di satu platform ataupun di satu institusi. Tentunya kami akan melakukan koordinasi dengan mereka dan untuk menyelidiki atau mengetahui terkait dengan penyebab dari kebocoran data pribadi tersebut, apakah dari internal atau dari eksternal. Nah, ini nanti penanganannya akan berbeda. Kalau dia dari internal akan ditangani seperti apa, kalaupun dia dari eksternal itu mungkin terkait dengan adanya kebocoran data hacker-hacker yang membocorkan data pribadi, itu pun juga akan ada sarannya dari Kominfo untuk menjaga keamanan. Jadi saat ini memang kita melakukan penanganan terkait dengan kebocoran data pribadi itu masih sesuai dengan yang ada di dalam PP 71 ya. Kemudian juga terkait dengan yang sudah kita siapkan adalah manajemen pengamanan perlindungan data pribadi. Mungkin itu, Pak. Makasih Ibu. Pak Nil mau tambahkan? Ya, terima kasih Pak Brata. Jadi kalau dari poin regulasi tata kelola tadi disampaikan oleh Bu Maria. Kalau saya mau melihat justru dari sisi yang lain. Jadi karena kami banyak membina startup, kalau kami ngelihat begini. Kalau ada problem ya, termasuk kebocoran data, berarti ada peluang. Ada peluang buat tadi saya sampaikan kan, kita cyber security ini ketinggalan. Ada peluang buat teman-teman yang memang mau berbisnis di bidang tersebut untuk masuk. Ya, kalau dari sisi prasarana udah pernah kami siapkan juga ya. Jadi seperti misalnya waktu saya di Kominfo tuh ada komite teknis SNI untuk teknologi informasi. Dulu kita kencang sekali untuk menstandarkan atau membuat SNI terkait dengan keamanan cyber, keamanan informasi ya, seri 27.000, 38.500 dan sebagainya. Nah, itu kalau menurut saya bisa jadi modal buat teman-teman yang memang ingin bergerak di cyber security. Jadi kalau yang namanya kebocoran, saya juga terakhir kan sebelum pindah dari Kominfo itu kan di penyidikan penindakan di Aptika. Itu tahu banget lah, itu kita kejar-kejaran sama anak-anak yang pinter-pinternya luar biasa gitu ya. Yang hacker-hacker itu SMP, saya pernah nanganin anak SMP ternyata yang jebol satu sistem gitu ya. Bingung juga kadang-kadang, ini luar biasa sebetulnya. Jadi kita nggak selama ini mungkin kita sendiri memang agak ketinggalan dari sisi itu. Tapi kalau menurut saya ini menurut saya peluang yang untuk teman-teman yang berminat di cyber security. Termasuk terima kasih nih sekarang udah ada Pandi Institute bisa bergerak juga ke sana gitu ya untuk membina startup di bidang keamanan siber. Itu saja mungkin Pak Brata dari sisi saya. Makasih. Terima kasih Pak Nil. Oke, semoga terjawab. Saya kira penjelasannya jelas. Baik, last question, third question goes to Mr. Jiarong and Mr. Peter Cassidy. Question from Andreas Haryono. Question is, could you elaborate more on the best practice on private data protection based on your experience? Secondly, what is your suggestion for the audience here in Indonesia in order to save from phishing activities? This is due to more and more cybercrime. Mr. Peter is not here. Maybe perhaps Mr. Jia, could you please address the question, please? Thank you. But actually, on the phishing topics, they are outside of my domain, so the questions have to be answered by Mr. Cassidy.
Yeah, I'm say unable again? to answer the questions because they are not within my domain space. It's really on phishing, and it's more for Mr. Cassidy and not me. So I'm not able to answer the questions. Oke, that's fine. Oke, mungkin bagi Pak Andreas kebetulan Pak Peternya di sini enggak hadir. Jadi oke, mungkin kita akan coba kalau misalkan Pak Andreas bisa tinggalkan email, kita akan susulkan jawabannya dari Pak Peter. Gitu ya. Baik, saya kira itu menjadi satu rangkaian acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto dulu bersama. Kita foto bersama. Mohon bisa mengaktifkan videonya. Semua yang cantik-cantik dan gagah-gagah bisa tampak. Ya. Silakan di video on. Ya, yang belum video on, kita foto untuk pembicara dulu, 6 pembicara. Smile. Sekali lagi. Oke, sekarang foto untuk semua peserta. Silakan video on, termasuk speaker. Oke, good. Baik, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Jadi ini acara reguler oleh Pandi. Pandi hadir ya untuk masyarakat. Jadi stay tune dengan Pandi, karena Pandi memang kita fokus untuk pengelolaan nama domain internet Indonesia. Dan bisa akses melihat misalkan mau browsing pandi.id. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sahabat ID, kita kembali lagi dalam acara Pandi Meeting 12, langkah kemajuan atas kehadiran dan ketahanan digital bangsa Indonesia. Acara Pandi Meeting 12 didukung oleh APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet